Presiden Joko Widodo dan pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Dalam paparannya, Presiden Jokowi menaruh simpati kepada keluarga korban pelanggaran HAM berat. Pemerintah menjamin akan memulihkan kembali hak-hak para korban secara adil dan bijaksana. Teman-teman semuanya, kita tahu sendiri kalau Indonesia itu adalah negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ini bisa dilihat dari ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pada sila kedua disebutkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi harapannya ketika kita tinggal di Indonesia, kita itu akan dijamin hak asasi manusianya. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Mari kita lihat ke belakang, kita flashback ke sejarah Indonesia itu sendiri. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia dan menggemparkan seluruh dunia adalah tragedi Trisakti pada tahun 1998. Fenomena ruda paksa massal terjadi di tengah keosnya kondisi ibu kota saat itu. Salah satu trigger kerusuhan Mei 1968 disebabkan provokasi sentimen anti-Tionghoa. Saat itu, beredar tuduhan bahwa etnis Tionghoa penyebab krisis moneter. Provokasi ini disebarkan begitu masif. Akibatnya, toko-toko dan rumah milik warga Tionghoa dijarah, dibakar, dan bahkan dihancurkan. Jadi singkatnya, peristiwa ini terjadi ketika mahasiswa dari Universitas Trisakti itu melaksanakan aksi demonstrasi untuk menuntut adanya perbaikan dalam sistem politik, ekonomi, dan penegakan hukum di Indonesia. Demonstrasi yang awalnya berjalan damai malah berujung tragedi. Jadi teman-teman, kenapa peristiwa ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM adalah karena ada banyak peristiwa atau hal-hal yang terjadi di tengah-tengah atau setelah peristiwa ini berlangsung. Yang pertama adalah 4 mahasiswa dari Trisakti itu gugur atau meninggal dunia. Dan di tengah kericuhan itu ada banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kejadian tersebut untuk melakukan pelecehan seksual, penjarahan ke toko-toko kaum Tionghoa, dan banyak sekali penculikan aktivis. Tapi teman-teman, kita nggak akan bahas lebih jauh atau lebih dalam ke tragedi ini. Saya pribadi di sini akan lebih menyoroti ajaran gereja Katolik tentang pelanggaran hak asasi manusia. Gereja Katolik itu juga melalui ajaran-ajaran sosial gereja itu menekankan pentingnya keadilan, kebenaran, dan perlindungan hak asasi manusia. Jika kita lihat dari kitab suci gereja Katolik, itu menegaskan pentingnya kehidupan manusia. Teman-teman bisa lihat dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, itu tertulis bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Artinya, setiap manusia itu memiliki nilai yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Selain itu, teman-teman juga bisa lihat di Kelurahan bab 20 ayat 13, itu terpampang jelas perintah Allah, yaitu jangan membunuh. Perintah ini mengajarkan bahwa kehidupan manusia itu adalah sesuatu yang kudus dan tidak boleh dirampas. Peristiwa tragedi Trisakti menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan menghormati martabat manusia. Kejadian ini juga mendorong masyarakat untuk terus memperjuangkan keadilan, kebenaran, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi sebagai umat beriman, kita juga dipanggil untuk meneladani ajaran Kristus dengan mengajarkan kasih, perdamaian, dan saling menghargai kepada sesama. Dengan belajar dari peristiwa masa lalu, kita diharapkan dapat membangun masa depan yang lebih baik
di mana setiap manusia itu saling menghargai, saling melindungi, dan saling menyayangi. Karena pada akhirnya, menghormati hak asasi manusia berarti juga menghormati ciptaan Allah itu sendiri.